Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa Polda Metro Jaya menerapkan Satkamling terpadu dan mengajak seluruh warga mulai dari RT, RW, kelurahan hingga kecamatan untuk kembali menerapkan aturan lapor 1 kali 24 jam. Imbauan ini guna memastikan tidak terjadi tindak pencurian di pemukiman warga sekitar. Usai pelaksanaan apel Presidium, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menghimbau seluruh masyarakat dari tingkat kecamatan sampai dengan RT untuk kembali menerapkan aturan lapor 1 kali 24 jam guna meminimalisir tindak pidana di sekitar pemukiman warga. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa penerapan Satkamling terpadu ini rencananya mulai diberlakukan dalam waktu dekat oleh Babin Kamtibmas dan Babinsa dengan memanfaatkan teknologi CCTV yang terkoneksi di kecamatan. Dengan adanya Satkamling terpadu di mana ada Babin Kamtibmas, ada Babinsa, ada kelurahan, termasuk melibatkan pihak dari masyarakat, terkoneksi dengan beberapa CCTV yang ada di wilayah di kecamatan. Nah, yang paling kita tekankan, yang dihimbau oleh Bapak Kapolda adalah tamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Nah, ini juga kita himbau kepada seluruh ketua RT, ketua RW, mulai dengan kelurahan dan kecamatan, termasuk rekan-rekan Babin Kamtibmas, untuk bisa menggelorakan tamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Gunanya apa? Jika ada saudara, kerabat datang tinggal di rumah salah satu warga kita, tetapi warga itu sedang berdinas keluar kota. Kita analogikan seperti berdinas keluar kota, ternyata tamu yang datangnya dalam kondisi sakit, sehingga tidak ada yang bisa melihat mengetahui. Kita analogikan agar kita sama-sama aware, kita sama-sama peduli dengan warga masyarakat yang ada di sekitar kelurahan. Kabid Humas juga menghimbau masyarakat agar tidak ragu jika menghubungi call center 110 untuk mendapatkan bantuan kepolisian. Layanan tersebut dapat digunakan secara gratis dan tidak dipungut biaya dan layanan berlaku selama 24 jam. Dari Tangerang, Bid Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Di informasi lainnya, pemirsa, Polres Kutai Barat melaksanakan kegiatan donor darah dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan stok darah di PMI menjelang perayaan Natal tahun 2025-2026. Berikut informasi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Saya Bribda Zuhri Jafir Ali dari Sihumas Polres Kutai Barat. Mohon izin, pagi ini kita melaksanakan donor darah dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru Polres Kutai Barat. Kegiatan kemanusiaan donor darah ini diikuti oleh jajaran Polres Kutai Barat, termasuk Kabak Ops Polres Kutai Barat Kompol Emanuel Teguh Budi Santoso, serta Kasipropam Polres Kutai Barat Ibda Polner Tobing. Selain pejabat utama, sejumlah personel Polres Kutai Barat dan tenaga kerja dari Sidokes Polres Kutai Barat ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah tersebut. Kehadiran Sidokes memastikan proses donor darah berjalan aman, tertib, dan sesuai standar kesehatan. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polres Kutai Barat dalam mendukung kesediaan stok darah di PMI, khususnya menjelang Hari Raya Natal, di mana kebutuhan darah biasanya meningkat. Melalui aksi donor darah ini, Polres Kutai Barat berharap dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, serta mempererat hubungan antara kepolisian dan warga melalui kegiatan sosial yang bermanfaat. Polres Kutai Barat menyampaikan bahwa kegiatan kemanusiaan seperti ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk komitmen institusi dalam mendukung pelayanan kesehatan dan kemanusiaan di wilayah Kutai Barat. Dari Humas Polres Kutai Barat, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, 7 personel SAR Batalion A Satbrimob Polda Sumatera Utara di bawah pimpinan Wadan Ki 3 pelopor Ibtu Yawardi turun langsung mendistribusikan bantuan logistik kepada warga yang belum mendapatkan suplai bantuan di Desa Bonandolo, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kamis 4 Desember 2025.
Tim SAR Batalion A Satbrimob Polda Sumatera Utara berangkat dari Posko Brimob Pandan menuju Desa Bonandolok melalui medan ekstrim, terdiri dari 23 titik longsor dan 3 diantaranya memutus total akses kendaraan. Perjalanan yang biasanya dapat ditempuh lebih cepat, kali ini memakan waktu hingga 5 jam. Bantuan bahan pokok termasuk beras dan mie instan dibawa secara manual menggunakan tas-tas operasional Brimob agar tetap bisa sampai ke tangan warga terdampak yang belum mendapatkan suplai logistik sejak peristiwa longsor terjadi. Kondisi warga di Desa Bonandolok terbilang memprihatinkan. Di tengah akses terputus dan cuaca buruk, bantuan yang masuk ke wilayah ini masih sangat minim, sehingga kehadiran Brimob menjadi harapan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan secara cepat dan merata. Ibtu Yawardi Wadanki 3 Pelopor menegaskan bahwa tantangan terbesar adalah kondisi medan dan akses yang terputus total. Namun, demi mendukung pemulihan wilayah dan memastikan warga tidak kehabisan logistik, personel Brimob tetap berjuang untuk menembus medan berbahaya demi keselamatan dan kemanusiaan. Kemarin kita bergabung dengan tim relawan dari Mapel, personil Satbrimob Polda Sumut, bergabung dengan tim relawan Mapel, bergerak dari Posko Pandan menuju Desa Aek Paromonan sampai titik longsor yang pertama yang tidak bisa dilewati dengan akses kendaraan. Kegiatan kita adalah membawa bantuan kepada masyarakat berupa beras dan Indomie dengan sarana yang ada. Kita menggunakan tas pembagian dari Brimob untuk membawa sarana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan di Desa Bonandolok. Tantangan terbesar yang kita hadapi adalah cuaca medan. Cuaca kemarin ada hujan, yang kedua medannya yang terputus. Ada beberapa titik longsor yang harus kita lewati. Yang pertama adalah titik longsor di Desa Paromonan. Awal bergerak kita dari Desa Paromonan menuju Desa Dolok. Kondisi masyarakat yang berada di lokasi Desa Bonandolok kita lihat masih memperhatinkan. Kenapa? Karena bantuan yang ada kepada mereka masih cukup minim. Sehingga dari laporan kita membawa bantuan yang ada yang bisa menopang kehidupan mereka untuk beberapa hari ke depan. Harapan masyarakat kepada kami adalah Pemirsa, Polri mengerahkan ratusan personel dan berbagai perlengkapan taktis untuk mempercepat penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Wakapolri Komjen Pol Dedy Prasetyo memimpin langsung pengecekan kesiapan pasukan di Makokops Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat sebagai tindak lanjut instruksi Presiden. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan kegiatan ini untuk memastikan dukungan yang dikirim ke wilayah terdampak bencana benar-benar optimal. Personil Polri dan Sarpras ini akan didistribusikan ke wilayah Aceh Besar, Aceh Tamiang, Biren, Gayo Lues, Agam, dan Tapaduli. Polri tidak hanya melakukan pencarian dan evakuasi, tetapi juga membantu distribusi BBM, penyediaan air bersih, layanan kesehatan hingga fasilitas ujian bagi pelajar terdampak. Tim DVI masih beroperasi di lapangan dengan tambahan fasilitas pendingin jenazah. Dari Polda Riau, hal ini mempercepat identifikasi postmortem, antemortem hingga DNA. Polri akan terus hadir secara optimal dalam memulihkan kondisi pasca bencana dan memberikan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Utama hari ini. Saksikan terus dengan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital Terestrial 34 HF. Saya Bribda Faisal Ridho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam presisi.